Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Miss Enci. Kali ini kita akan mereview tentang suhu dan kalor. Ya, kita langsung masuk ya ke dalam soal kesetaraan termometer. Ya, ini di sini ada termometer A digunakan untuk suhu es yang sedang melebur pada min 10 derajat A dan untuk mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat A. Termometer Celcius digunakan untuk mengukur suhu benda 40 derajat Celcius. Berapa suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer A? Ya, perhatikan baik-baik. Di sini ada dua buah termometer ya. Yang digunakan ada termometer A dan termometer Celcius. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah termometer A. Maka kita bikin gambarnya dulu. Ada termometernya dua. Yang pertama adalah termometer A, yang kedua adalah termometer Celcius. Yang tentu saja kalian sudah tahu bahwa untuk termometer Celcius titik didihnya adalah 100 derajat Celcius, kemudian yang di bawah ini adalah titik leburnya adalah 0 derajat. Untuk termometer A, di termometer A ini tadi diketahui bahwa ketika es yang sedang melebur itu adalah min 10, maka kita masukkan di sini min 10. Dan untuk mengukur suhu air mendidih katanya 110 derajat, maka kita masukkan di atasnya adalah 110 derajat. Terus di Celciusnya 40 derajat Celcius, maka yang ditanya adalah yang ini berapa gitu. Misalnya ini Miss kasih simbol adalah X aja gitu lah ya. Kita gunakan rumusnya adalah atas kurang bawah, berarti di sini bukan atas, tengah kurang bawah, tengahnya adalah X min 10 per atas kurang bawah. Atasnya adalah 110 min 10. Sama, ini adalah untuk yang termometer X. Sekarang yang termometer Celciusnya, tengah kurang bawah. Tengahnya adalah 40, kita kurang bawahnya adalah 0. Per atas kurang bawah, berarti 100 kurang 0 gitu ya. Nah, sekarang X min 10, berarti min ketemu min jadi plus, di sini jadi X plus 10. Kemudian 110 min 10, ini jadi 120. 40 dikurangi 0 adalah 40, 100 kurang 0 adalah 100. Nah, sekarang Miss tulis di sini X plus 10 sama dengan 40 per 100, ini pindah ke sana ya, dikali 120 gitu ya. 100, nolnya ada 2, kita coret atas bawah. Nah, gini. Jadi di sini tinggal X plus 10 sama dengan 4 dikali 12, yaitu 48. Maka X-nya adalah 48, ini pindah ke sana. Minus 10. Jadi X-nya adalah 38 derajat A. Kenapa derajat A? Karena memang tadi termometernya adalah termometer A, gitu ya. Nah, sekarang sebutkan pengaruh kalor terhadap benda. Ayo, kira-kira apa nih ya? Kalau misalnya benda dikasih kalor, kira-kira apa yang akan terjadi? Yang pertama, apa? Kira-kira terjadi perubahan apa dong? Perubahan wujud. Ya. Perubahan wujud benda. Nah, tentang perubahan wujud benda ini, kalian sudah pelajari dari zaman kalian SD ya. Ada 6 perubahan wujud benda di situ ya. Apa aja? Ada yang mengkristal, terus mencair, membeku, yang itu ya. Mengembun, mendekomposisi, apa aja itu. Dari cair ke gas jadi apa? Dari padat ke gas jadi apa? Begitu ya. Terus yang kedua, selain terjadi perubahan suhu wujud benda, apalagi? Terjadi pemuaian. Jadi, kalian sudah pelajari bahwa pemuaian itu ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, ada pemuaian pada gas, gitu. Itu saja ya. Jadi ada dua kemungkinan. Pertama adalah terjadinya perubahan wujud benda. Nah, ini boleh kamu
sebutkan apa saja. Misalnya nanti akan mencair, kemudian bisa jadi beku, terus ada menguap gitu, dan seterusnya. Masih ada 3 lagi yang belum disebutkan. Kemudian ini terjadi pemuaian. Nah, pemuaiannya apa tadi? Ada pemuaian pada zat padat, ada pemuaian pada zat cair, kemudian akan ada juga pemuaian pada gas. Itu ya. Misalnya, ya, kita lanjutkan. Ini ada soal berikutnya adalah perhatikan 2 buah grafik berikut. Lalu, manakah yang memiliki kapasitas kalor terbesar? Perhatikan baik-baik. Grafik yang ada adalah grafik antara kalor dengan suhu. Nah, tiba-tiba yang ditanya adalah kapasitas kalor. Berarti kalian harus ingat rumus dari kalor. Tulis dulu ya. Kalian ingatnya rumus kalor apa? Iya, Q sama dengan M kali C kali delta T. Massa kali kalor jenis kali perubahan suhu. Tapi ada juga yang M kali C-nya ini kita ganti dengan C besar. C kali delta T. Apa yang C besar? C besar adalah kapasitas kalor, gitu ya. Kapasitas kalor dikali perubahan suhu. Nah, karena yang ditanya di soal ini adalah kapasitas kalornya, maka dari rumus ini kita ubah menjadi rumus kapasitas kalornya. Ya, kalau Q sama dengan C kali delta T, berarti C sama dengan Q per delta T, gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu rumusnya, berarti kita bisa analisis grafiknya nih. Kita analisis grafiknya, ini kan tidak ada angkanya ya, tapi ada garis-garisnya. Ini misalnya garisnya adalah 1, ini 2, ini 3, gitu. Nah, berarti untuk kapasitas kalor pada gambar 1, bisa kita hitung C sama dengan Q per delta T. Nah, Q ini kita ambil nih, angkanya adalah 3 di situ. 3 per 1. Oh, ternyata dia 3. 3 apa? 3 Joule per Kelvin. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini, berarti kan ini kita kasih dulu angka 1, 2, 3. Kemudian ini juga 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, kita perhatikan berarti kita bisa hitung di sini C sama dengan Q per delta T. Maka Q-nya kita ambil angkanya adalah 3 dibagi dengan 3. Kenapa 3 sama 3 sih? Karena ini ya, titik pertemuannya itu adalah pada 3 dan 3. Ini juga tadi, titik pertemuannya adalah untuk gambar 1, 3 dan 1. Maka 3 dan 1 gitu. Nah, 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 itu besarnya adalah 1 Joule per Kelvin. Sekarang pertanyaannya tadi adalah mana yang memiliki kapasitas kalor terbesar? Yang gambar 1, 3. Gambar kedua, 1. Berarti kapasitas kalor yang besar adalah pada gambar 1. Gitu ya. Paham ya? Jadi kita bandingkan nih 3 dengan 1. Berarti di sini dapat kita simpulkan, jadi kapasitas kalor yang paling besar adalah gambar 1. Gitu. Ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang untuk soal kalor. Sini ada soal, untuk menaikkan suhu fluida 400 gram dari suhu 20 derajat Celcius menjadi 60 derajat Celcius dibutuhkan kalor sebesar 1500 kal. Kemudian, kalor yang dibutuhkan oleh fluida tersebut dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 80 derajat Celcius berapa gitu. Nah, sekarang kita tulis dulu. Untuk kondisi 1, tulis di sini kondisi awalnya. Itu terjadi perubahan suhunya adalah 60 dikurangi 20. Berapa? 40 derajat Celcius gitu ya. Terus masanya gimana? Masanya adalah 400 gram. Ternyata
membutuhkan kalornya adalah 1500 kal. Nah, itu. Sekarang untuk kondisi yang kedua. Kondisi kedua ini, perubahan suhunya adalah 80 kurang 30. Berapa? 50 ya. 50. Terus masanya berubah nggak? Enggak. Yang ditanya di situ cuma Q-nya jadi berapa gitu. Q-nya jadi berapa. Sekarang Miss kasih simbolkan ini 1, berarti di sini delta T-nya 1. Q-nya juga 1. Ini delta T untuk yang kondisi kedua. Q2 yang ditanya. Nah, kalian bisa ingat bahwa rumus Q apa ya? Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di sini yang berubah itu hanya variabel suhu. Maka M sama C-nya gimana? M sama C-nya kita konstan gitu. Jadi, ini bisa kita tulis Q sebanding dengan perubahan suhu. Gitu ya. Nah, sekarang baru deh kita jawab. Kita jawab bahwa yang ditanya adalah Q2. Q2 kita bandingkan dengan Q1. Gini. Maka Q2-nya di sini adalah delta T2. Kenapa delta T2? Karena Q-nya sebanding atau banding lurus dengan perubahan suhu. Ini delta T1. Maka Q2 sama dengan delta T2 dibagi delta T1 kita kali dengan Q1. Gitu. Paham ya? Ya. Sekarang kita masukkan angkanya. Delta T2 berapa tadi? Delta T2 yaitu 50. Delta T1 adalah 40 dikali 1500. Itu. Kita coret nih. Sekarang 1500 dikali 5 dibagi 4. 1500 dikali 5 dibagi 4. Berapa jawabannya? Ternyata dia membutuhkan 1875 kal. Itu ya. Nah, ini sekarang untuk soal tentang apa ini? Konduksi. Konduksinya pada 3 logam. Ya, pada 3 logam. Bagaimana cara kita menjawab? Kita tulis dulu di sini. Kita baca dulu ya soalnya. Logam P, Q, dan R berukuran sama. Nah, kalau dia berukuran sama, ini berukuran sama nih, berarti nanti L-nya LP sama dengan LQ sama dengan LR. Kemudian kalau ukuran sama apa lagi? A, ya, AP, AQ, AR gitu. Terus ada apa lagi? Konduktivitasnya ternyata berturut-turut, itu P, Q, dan R adalah 4K, 2K, dan K. Berarti KP itu nilainya 4K, terus KQ itu nilainya 2K, terus KR itu nilainya adalah K, gitu ya. Yang ditanya adalah TX-nya saja di sini. TX itu adalah suhu sambungan di sini. Nah, berarti kita bisa tulis di sini delta TP. Delta TP, lihat, ini 20, ini 160. Berarti TX sama si 20 besaran TX. Jadi kita bisa tulis di sini TX min 20. Ini delta TP ya. Kemudian delta TQ-nya. Delta TQ kan makin ke kanan dia makin tinggi suhunya. Berarti TY sama TX tinggian TY. Maka di sini TY min TX. Kemudian untuk delta TR-nya gimana? Delta TR yang paling tinggi kan 160, berarti 160 dikurangi TY. Paham ya? Nah, kalau sudah kita tulis apa saja yang diketahui di soal itu, sekarang kita analisis sambungan-sambungan logamnya. Ini kita analisis untuk yang PQ. Analisis PQ. Rumus apa yang kita gunakan untuk konduktivitas? Rumusnya adalah KTEL ya. Berarti kita tulis dulu sini HP sama dengan HQ.
Katel kita tulis KA delta T per L, katel. KA delta T per L. Nah, kan tadi L-nya sama, A-nya sama. Sekarang kita coret. Maaf, ini kita coret nih. Coret ke sini, ini juga kita coret karena sama ukurannya. Sekarang tinggal KP delta T-nya P, ini kan punya P, berarti ini PP gitu. Ini Ki sama dengan kaki delta TQ gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. KP-nya berapa? KP-nya ini 4K. 4K. Delta TP-nya kita masukkan TX min 20. Kakinya berapa kakinya? Kakinya 2K. Delta TQ-nya adalah TY min TX. Gitu. Ini ada K, ini ada K. Kita buang. Ini jadi 4TX min 80 sama dengan 2TY min 2TX. Gitu ya. Nah, kita kumpulkan sekarang. Semuanya kita kumpulkan. Ini di TX-nya dengan TX berarti 4TX plus 2TX min 2TY sama dengan 80. 6TX min 2TY sama dengan 80. Ini adalah persamaan 1. Agak panjang ya. Kemudian sekarang analisis yang mana? Analisis Q dan R. Analisis Q dan R. Berarti ambil aja langsung ke sini ya. Persamaannya seperti ini. Di sini tinggal tulis kaki delta TQ karena ukurannya sama, panjangnya sama ya. Berarti ini dengan si R, berarti KR delta TR gitu ya. Kakinya masukkan, kakinya adalah 2K. Delta TQ-nya tadi adalah TY min TX. Sama dengan KR-nya adalah K, delta TR-nya adalah 160 min TY gitu. Ini ada K, ini ada K. Ini jadi 2TY min 2TX sama dengan 160 min TY gitu ya. Nah, sekarang kita kumpulkan nih. Kita tulis seperti persamaan 1 ini. Yang tulis adalah X-nya dulu. Berarti di sini minus 2TX, kemudian plus 2TY, ini pindah ke sana, jadi plus TY sama dengan 160. Jadi minus 2TX plus 3TY sama dengan 160. Ini adalah persamaan 2. Tuh. Nah, tujuannya cari apa? Cari TX ya. Kalau kita tujuan cari TX, berarti sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan 2 itu dengan menghilangkan si TY gitu ya. Nah, terus lagi persamaannya 6TX min 2TY sama dengan 80. Tadi min 2TX plus 3TY sama dengan 160. Berarti atas kali 3, bawah kali 2. Karena kita mau menghilangkan si TY. Jadi apa nih? Sebentar, Miss kotakin dulu supaya nggak tercampur. Nah, ini jadi 18TX min 6TY sama dengan 240. Kemudian 2 kali min 2 min 4TX plus 6TY sama dengan 2 kali 16, 320. Nah, karena ini minus 6TY plus 6TY, berarti di sini operasinya adalah plus. Ya, bukannya minus. Ini coret gini. 240 tambah 320, 60, 560. Sama dengan 18 dikurangi 4 adalah 14TX, maka TX-nya adalah 560 per 14. Berapa tuh?
560 dibagi 14 adalah 40 derajat. Jadi jawabannya yang ya. Gitu. Nah, sekarang ini soal tentang apa nih? Ini adalah soal tentang asas black. Jadi dalam botol termos terdapat 200 gram kopi pada suhu 80 derajat. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah soal tentang asas black ya. Kenapa bisa tahu? Karena di sini ada kata pencampuran. Ciri khas dari soal asas black adalah kata-kata pencampuran. Jadi ada kopi 80 derajat tambah susu. Jadi ceritanya lagi bikin kopi susu ya. Nah, kita lihat sini. Siapa yang suhunya tinggi? Karena semuanya wujudnya sudah cairan, berarti di sini yang 80 derajat adalah si kopi ya. Kopi 80 derajat dan 230 gram. Kemudian ada susu 20 gram. Suhunya 5 derajat. 20 gram. 5 derajat dicampur dengan 8 derajat. Berarti nanti akan terjadi keseimbangan. Yang 80 derajat akan turun. Yang 5 derajat akan naik. Nah, ini misalnya T gitu. Nah, delta T di sini gimana? Delta T untuk si susu, yaitu T dikurangi 5. Sementara untuk delta T yang kopi itu adalah 80 dikurangi T gitu. Kenapa? Karena 80 lebih tinggi daripada T, sementara T ini lebih tinggi daripada 5 derajat gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita tulis Q lepas sama dengan Q terima. Siapa yang melepas? Yang suhunya tinggi. Siapa suhunya tinggi? Adalah si kopi. Berarti ini data si kopi. Ini adalah data susu. Nah, kita gunakan rumus apa? Karena ada perubahan suhu, berarti kita gunakan macet. Macet sama dengan macet. Nah, di soal itu katanya kalor jenis susu sama aja dengan kalor jenis kopi sama dengan kalor jenis air, yaitu 1000. Berarti kita coret aja. Nah, ingat ini adalah data kopi. Ini data kopi. Ini data susu, ini data susu. Gitu. Masa kopi berapa? 230. Delta T-nya berapa tadi? 80 minus T. Masa susunya berapa? 20. Delta T-nya adalah T minus 5. Tujuannya apa? Nyari suhu campurannya. Jadi kita nyari suhu T-nya ini. Nah, ini kita coret nih. Nah, itu. Saya coret ya. Sekarang 23 dikali 8. Berapa 23 dikali 8? 184 dikurangi 23 T. Ini ya, kan kali pelangi gitu lah ya. Ini kesini juga. Ini 2T min 10. Nah, T dengan T berkumpul, angka dengan angka berkumpul. Ini ke sini, berarti ini ke sana. Jadi 184 tambah 10 sama dengan 2T tambah 23T, yaitu 25T. Ini 194. Maka T-nya adalah 194 dibagi 25. Berapa tuh? 194 bagi 25, yaitu 7,76. Mana ya? Sini aja deh, biar muat. Maka T-nya adalah 7,76 derajat Celcius. Ya. Nah, ini dia. Ini adalah soal tentang
radiasi. Radiasi ya. Radiasi itu rumusnya apa? Apa ya, kalau radiasi simbolnya misalnya H aja, sama dengan E tau A T pangkat 4. E nya adalah emisivitas, tau nya adalah tetapan Boltzmann, A nya adalah luas, T nya adalah suhu. Jangan lupa suhunya ini dalam satuan Kelvin. Satuannya Kelvin. Nah, di soal ini dibilang katanya energi yang diradiasikan per detik pada suhu T1 besarnya 81 kali. Berarti H1 sama dengan 81 kali H0 gitu. Yang ditanya, hitunglah besar T1-nya. T1-nya berapa? Gitu. Nah, sekarang kita lihat, ternyata di sini yang diketahui variabelnya cuma H sama T. Dari rumus H sama dengan E tau A T pangkat 4. Berarti kita bisa tulis bahwa H sebanding dengan T pangkat 4. Gitu ya. Nah, kita bisa tulis di sini berarti T1 itu nanti akan sebanding dengan H1. T0 akan sebanding dengan H0, gitu ya. Nih, rumusnya jadi begini. Kenapa sih Miss tulisnya T1? Karena yang ditanya adalah T1-nya gitu. Supaya kalian nggak keder. Yuk, kita tulis T1-nya tadi jangan lupa dia pakai pangkat 4 nih. Wing, gini. Pangkat 4. Nah, karena ini T-nya masih dalam pangkat 4, berarti kita buang pangkat 4, H-nya jadi gimana? H-nya muncul akar. Benar, dua akar. Akar 4-nya. Akar 4 dari H1 per HO. Kita masukkan sekarang angkanya. T1 per T0. Akar 4 dari H1-nya adalah 81 HO per HO. Ini coret nih. Nah, akar 81. Akar 4 dari 81 berapa dikalikan sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 81. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 3. Ya, kan 3 kali 3 9. 9 kali 9 81. Berarti jawabannya T1-nya akan 3 kali besarnya TO gitu ya. Kan yang ditanya juga hitunglah besar T1 tersebut terhadap TO. Ya, ini jawabannya. T1 3 kali besarnya terhadap TO. Gitu. Nah, sekarang ini 5 gram es berubah suhu dan wujudnya dari suhu min 5 hingga 80 derajat. Lihat gambarnya. Ini min 5, 0 sama 80. Itu adalah suhunya. Sementara di sumbu X-nya itu adalah Q-nya. Itu ada 10. Kemudian ada 326. Terus ada huruf Q. Gitu ya. Jika kalor jenis airnya 1,0, tentukanlah kalor lebur es. Untuk kalor lebur, berarti yang kita baca adalah grafik yang ini nih. Tuh ya. Berapa besar kalor leburnya? Kalornya berapa ini kalornya? Q-nya sama dengan 326 kurangi 10 sama dengan 316 kal. Nah, kalau dia ditanya kalor lebur itu sebetulnya yang ditanya adalah L-nya berapa. Gitu ya. Nah, rumus Q-nya apa kalau di situ? Q-nya cukup M kali L sama dengan Q. Maka L sama dengan Q dibagi M. Berapa Q-nya? Ini Q-nya. Masukkan ke sana. 316 dibagi dengan masanya yang mana? Lihat redaksi awalnya. 5 gram. Berarti di sini bagi 5. Nah, berapa tuh?
Berapa besarnya 316 dibagi dengan 5? Yaitu 63,2 kal per gram. Ya. Ini jawaban yang pertama. Sekarang kita mau menjawab pertanyaan berikutnya. Yang B-nya. Tentukan juga besar Q-nya. Q itu di sini ya. Q itu lihat. Kalau kita mau menganalisis Q, ini, berarti yang kita baca adalah grafik ini. Adakah perubahan suhu? Ada. Kalau dia ada perubahan suhu, maka yang kita gunakan adalah rumusnya macet. Gitu ya. Q sama dengan macet. Tuh. M-nya berapa? 5. C-nya berapa? 1. Karena kalau jenis air besar 1 katanya. Delta T-nya berapa? Lihat. Dari 0 derajat menjadi 80 derajat. Berarti perubahan suhunya adalah 80. Suhunya adalah 80. Sekarang berapa nih? 5 kali 1 kali 80. 5 kali 8. 400 ya. 400 kali. Nah, kan yang ditanyanya besar Q, berarti cukup jawabannya adalah 400 kal gitu. Paham ya? Ya. Saya akhiri. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.